apa itu Pak Andri? 5. Menghapus dosa, menenangkan hati, akhlak jadi mulia, muka bercahaya, menjadi manusia yang tidak pernah mengeluh, selalu bersyukur. Kalau dia udah bersyukur, insya Allah hatinya mulia, akhlaknya bagus. Kalau dia selalu mengeluh, ditarik nikmatnya sama Allah. Bukan hanya itu, orang yang rajin sholat, insya Allah dia akan menjadi manusia yang rajin bersedekah. Subhanallah. Jadi sumbernya apa tuh sumbernya itu? Sholat. Ada nggak orang yang uangnya banyak tapi nggak pernah ke tanah suci? Ada. Intinya di mana tuh? Sholatnya. Yang udah salah itu udah nggak pernah sholat, kikir, pelit, mengeluh, mukanya nggak bercahaya. Ini yang udah jadi na'udzubillah. Nah sekarang kita bahas sedikit. Kenapa Ustadz? Berapa banyak orang yang rajin sholat hatinya gelisah? Dan berapa banyak orang yang rajin sholat kok muka nggak bercahaya? Dan berapa banyak orang yang rajin sholat kok tidak mau bersedekah padahal dia rajin sholat? Di negeri ini rajin Jumatan kok para pejabatnya. Kenapa kok rajin Jumatan masih tetap korupsi, makan uang haram, sikut sana, sikut sini, padahal dia rajin sholat? Yang pertama yang harus dikoreksi adalah sholatnya tepat waktu tidak? Sholatnya tepat waktu? Jam berapa ya? Subuh sekarang saya lupa. Asar dengan maghrib. Begitu pula zuhur. Wudunya satu digabung dengan 2 sholat, yaitu zuhur dengan asar. Yang sering terjadi itu wudunya maghrib digabung sama wudunya isya, jadi double ini ya. Nah ini yang jadi masalah. Orang yang sholatnya tidak tepat waktu, bukan hanya dunia yang diuntungin, tapi di akhirat. Hayya al sholat, panggilan untuk sholat. Hayya alal falah, panggilan untuk kemenangan dan kebahagiaan. Allah panggil kita. Yang panggil kita siapa? Allah. Yang panggil kita bukan manusia, tapi siapa? Allah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang sholatnya di awal waktu setidaknya keuntungannya 2. Yang pertama, Allahu azzibahu. Orang yang sholatnya tepat waktu enggak akan pernah diazab di hari kiamat. Jadi enggak pernah diazab. Yang kedua apa? Wa adkhilul jannata bighairi hisab. Orang yang sholatnya tepat waktu di awal waktu, dia masuk surga enggak perlu dihitung, enggak perlu dihisab. Catatan amal tinggal kebet, tutup lagi. Bahkan enggak perlu kebet. Gimana caranya? Pak Andri dengan teman-teman alumni Al-Azhar tiba-tiba sholat tepat waktu, apa dibilang? Wahai teman-teman alumni Al-Azhar, Pak Andri pimpinannya, sholat surga semuanya. Enggak perlu diapain? Enggak perlu dihisab. Yang pertama dihisab apa? Sholatnya udah bener, langsung surga. Sekarang berapa banyak orang yang rajin sholat kok hatinya tetap gelisah? Tanya. Jabatan apa segala macam, jangan pernah mencari perhatian kepada manusia. Cukup ke siapa? Kalau Allah udah cinta sama kita, manusia itu dijadikan ikut cinta. Nah bagaimana mendatangkan cintanya Allah? Yang pertama, as-sholatu ala waqtiha. Sholatnya tepat waktu. Maka kalau kita udah sholat tepat waktu, orang itu akan digerakin sama Allah. Jadi ikut apa? Cinta kepada siapa? Yang sholat. Ini sholat jam 2:30, az-zuhur. Asar jam 3 kurang 1/4. Beda berapa lama tuh? 15 menit. Asarnya jam 5:30. Pernah Andri? Iya, namanya kelihatan ya. Asar jam 5:30. Asarnya jam 5:30. Nah ini kan jadi problem. Dia pengen dicintai sama Allah. Dia pengen orang-orang cinta sama dia. Saya tanya ibu, suami punya siapa? Suami punya siapa? Gak punya istri. Dia punya Allah. Suami punya siapa? Suami kan hambanya. Sebenarnya pengen menggapai rumah tangga yang berkah, dicintai suami, dicintai istri, dicintai para malaikat. Malaikat akan berlomba-lomba datang ke rumah kita, terangkan dalam rumah tangga kita. Saya harus sholat di awal waktu. Masya Allah. Pengen dicintai sama manusia, bukan hanya manusia, dan pengen dicintai sama para malaikat. Enggak tanggung-tanggung ibu bapak, yang cinta siapa? Malaikat.
Manusia atas perintah siapa? Allah. Yuk sama-sama sholatnya tepat waktu, biasakan, berusaha. Dia masuk surga nggak perlu diapain, cuma dia Pak tutup. Andri, Hashim, saya duluan. Surga. Masya Allah, subhanallah. Asalkan di mana tuh? Tepat. Bareng-bareng angkat suaranya. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji. Sholat tepat waktu. Udah sama Allah barusan janjinya. Pasang di status. Enggak, pasang di update status. Kata Ustaz, ibadah terkadang harus dipaksa. Nanti akan terbiasa. Orang susah tahajud, susah duha. Ketika udah terbiasa duha, tiba-tiba enggak duha, ada yang apa? Ganja. Udah kalau begitu dia punya iman, jaminan surga. Kalau orang nggak duha, nggak tahajud, nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah bersedekah di pagi hari, juga orang yang mundur-mundur waktu sholat, zuhur jam 2:30, masih asik nonton sinetron Antv, elit apa? Masih asik nonton Antv, padahal azan sudah dikumandangkan. Hati-hati, orang yang selalu mundur waktu sholat, hatinya tenang-tenang aja, hati-hati. Ini jauh dari iman. Ibadah terkadang harus dipaksa, nanti akan terbiasa. Ibu tolong amalkan 40 waktu sholatnya di awal. 40 sehari berapa? 5 dibagi 40 berapa? 8. Coba 8 hari orang menyebutnya arba'in. Coba deh arba'in. Usahakan 40 waktu sholatnya di awal. Di awal waktu insya Allah ada ketenangan, ada keberkahan, dan dimurahkan rezeki tanpa disangka-sangka. Masya Allah. Berapa waktu tuh? Ya cuma jangan 40 waktu doang. Seterusnya kalau bisa. Namanya apa? Istiqomah. Amal ibadah yang Allah cintai apa? Istiqomah. Jadi problem manusia biar enggak pelit, problem manusia biar rajin sedekah, problem manusia biar hatinya enggak gelisah, jadi tenang. Apa? Sholat. Gimana sholatnya? Pertama apa? Di awal waktu. Dia berusaha sholatnya di mana? Di awal waktu. Semoga ibu-ibu semua kita yang ada saat ini diberikan semangat sholatnya di awal waktu. Ada doa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa biar kita sholatnya on time. Artinya apa? Doa biar punya semangat ibadah. Bapak ibu besok ada yang niat puasa sunnah? Hari apa? Senin? Ada yang niat? Itu bapak berat. Emang insya Allah gampang banget ya. Insya Allah menjadi enggak ya. Emang itu berat. Puasa Senin Kamis itu berat. Cuma kalau udah terbiasa puasa sunnah, masya Allah, tiba-tiba enggak puasa sunnah, ada yang ganjel di hati. Begitu pula sholat. Ketika terbiasa sholat tepat waktu, tiba-tiba sholatnya jam 2 zuhur atau 2:30. Jujur bapak ibu, ada yang gelisah. Itu tandanya dia punya iman. Dan orang yang punya iman, jaminannya adalah surga. Surga ya. Kita nanti zuhur, asar, maghrib dan isya kita ngaca kepada diri kita sendiri. Apakah kalau seandainya saya sholatnya selalu menunda-nunda, hati nggak gelisah? Kalau hati nggak gelisah, tandanya harus dicas lagi imannya. Dengan cara apa? Ingat mati. Ingat apa? Mati. Apa ini? Harus apa? Tepat waktu. Ibu sampaikan salam saya nih kepada suami-suami. Yang kedua, sholat apa Ustaz? Ya, salam kenal saya buat suami. Ya, Mas, Ayah, suami yang kedua, enggak suami yang pertama. Nomor saya nomor 2 ini. Nomor 2 ini. Ya, oke, baik. Sekarang saya ini kan. Apa Ustaz yang kedua? Tepat waktu. Tepat waktu udah. Ini saya selalu bicara di hadapan laki-laki. Ya, tolong sampaikan salam kenal saya buat suami. Kata Ustaz, Bapak, Ayah, Papa, tolong Mas, sholatnya di masjid. Gimana? Masjid. Saya ini Mas Slamet yang selalu menemani saya. Dimanapun saya acara, saya cari apa? Masjid. Saya berangkat habis maghrib ke Cenduk umpama nih. Saya cari apa? Saya harus isyanya berjamaah di masjid. Sehingga saya punya prinsip,
bagi laki-laki sholatnya wajib di mana? Masjid. Masjid. Laki-laki ya bukan di rumah. Jangan mengatakan, Ustaz kita berjamaah kok. Di mana? Dengan istri. Oh enggak. Kecuali jamaah sholat sunnah enggak jadi masalah. Lah laki-laki di mana? Masjid. Bahkan orang buta menghadap Rasulullah, minta dispensasi, minta keringanan. Saya ini buta ya Rasulullah, enggak ada yang nuntun saya untuk ke masjid. Orang buta tetap diwajibkan sholatnya di mana? Masjid. Makanya laki-laki, jujur laki-laki, pengen dekat sama Allah rumah tangganya, biasain di mana? Masjid. Barang-barang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ra'aitumur rajula. Bukan ija. Iza, barang-barang. Iza. Berapa Andre? Iza. Ya, ra'aitumur rajula. Ya'tadul masjid. Fashahadu lahu bil iman. Rasul bersabda, jika kalian melihat laki-laki rajin sholatnya berjamaah di masjid, tandanya dia punya iman. Jadi patokan manusia, ukuran manusia punya iman, salah satunya di mana sholatnya? Masjid. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Bareng-bareng ya. Kata Rasulullah, enggak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Ciri orang beriman apa tadi? Sholat di masjid. Jadi orang yang sholatnya berjamaah di masjid, apa jaminannya? Surga. Enggak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Jadi pengen masuk surga harus punya iman. Dan tanda manusia punya iman, salah satunya apa tadi? Sholat di masjid. Karena kata Rasulullah, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat ada laki-laki yang rajin sholatnya berjamaah di masjid, tandanya dia punya iman. Kata siapa nih? Kata siapa? Jadi sekarang yang gampang aja dah, pengen ngelihat orang punya iman, lihat aja. Apa tadi? Di mana sholatnya? Masjid. Yang ibu paling. Bismillah. Saya berjanji sholat subuh di masjid. Doa. Ya. Jadi kepengen masuk surga apa? Dia harus rajin kemana? Pengen masuk surga dia harus punya apa? Iman. Dan tanda manusia punya iman apa? Di mana sholatnya? Masjid. Orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, dia punya iman. Dan orang yang punya iman bakalan surga. Ibu salamkanlah buat suami. Kalau bisa Buniken. Saya belum pernah ketemu dengan Buniken. Buniken tahu nama saya dari siapa? Motor pakai mobil, pahalanya sama. Masya Allah. Yuk hidupkan dua nih, biar hati jadi tenang, jadi manusia yang bersyukur, tidak mengeluh, dosa diampuni. Pertama sholatnya di awal waktu dulu tadi itu. Masya Allah, belum saya pergi udah lupa lagi ya. Apa? Sholatnya di awal waktu. Yang kedua apa? Di mana sholatnya? Di masjid. Satu, mengangkat kaki kanan apa tadi? Pahala. Kaki kiri ngabusin. Kata siapa? Rasulullah. Yang kedua apa Ustaz? Tanda manusia, orang yang masuk surga harus punya iman. Bareng-bareng ya. Tanda manusia punya surga harus punya iman. Dan manusia tanda punya iman apa? Sholatnya berjamaah di masjid. Yuk, terapkan mulai saat ini. Sholatnya di awal waktu. Berusaha bagi laki-laki di mana? Masjid. Dan jembatan Shiratal Mustaqim, kata Rasulullah, lebih tipis ketimbang rambut, lebih tajam ketimbang, dan jembatan itu gelap, butuh apa? Apa cahayanya? Sholat. Subuh di mana? Masjid. Masjid. Dua. Yang tadi itu saya nggak dicatat ya. Yang tadi itu, jadi apa? Biar dapat cahaya apa dia tadi itu? Subuhnya di masjid. Terakhir dari saya. Yang ketiga, tadi yang pertama bisa adalah kita semua umpama. Saya umpama ini mizan.
Mizan itu bahasa Arab artinya timbang. Apa ini? Ini mic umpama ini. Wah, kacau Pak Andi. Ini apa nih? Tim? Ini tim? Jangan duduk ya, seruk ya. Ini tim? Coba ibu bapak saya. Yang gede ini saya pakai begini ilustrasi biar gampang masuk ke otak kita. Ini yang gede ini sholatnya. Apa ini? Ini amal jelek. Ini ditimbang nih sholatnya. Kan kalau main ayunan kalau berat begini. Ini kita ditimbang nanti nih. Apakah yang beratnya amal jelek, sholatnya kalah, na'udzubillah. Ataukah yang berat apa? Sholatnya, alhamdulillah. Yang pertama dihisab apa? Yang pertama dihisab bukan baca Quran, bukan sedekah, bukan ke tanah suci. Orang yang sholatnya tepat waktu, orang yang sholatnya di masjid, insya Allah dia akan rindu ke tanah suci. Asalkan apa? Tepat waktu. Itu dengan orang yang sholatnya tepat waktu, apalagi di masjid, dengan sendirinya Allah akan menggerakin. Dia akan rajin sedekah, hati jadi mulia. Siapa yang membolak-balikan hati? Allah. Lah kita dekat sama siapa? Allah. Nggak mungkin. Allah itu memberikan ujian di luar kemampuan kita. Gimana caranya? Allah akan mengarahkan kalau kita sholatnya tepat. Itu yang kedua ditimbang nih saya nih, kita semua nih. Ini sholat kita, ini amal jelek kita. Masya Allah, sholat kita selalu di masjid dan selalu on time, tepat waktu. Setelah ditimbang, ternyata sholatnya menang. Masya Allah. Surga nggak ini? Ya. Surga nggak ini? Surga. Sekarang giliran Pak Andi. Giliran siapa? Pak Andri. Ini apa? Sholatnya. Ini dosanya Pak Andri. Itu semua ya. Setelah ditimbang, ternyata yang menang bukan seperti kita, sholat kita, tapi apa? Amal jeleknya Pak Andri lebih menang. Kemana Pak Andri ini? Angkat. Mana nih? Allah mengatakan kepada malaikatnya, hal li abdi taqawu, apakah hambaku yang namanya Andri, kata Allah kepada malaikatnya, rajin sholat sunnahnya? Masya Allah, kata malaikat, na'am li abdi taqawu, iya Pak Andri itu rajin sekali sholat sunnahnya. Allah mengatakan, tuqasu min hazil ahmal, ini udah kalah sholatnya Pak Andri, udah kalah. Allah tanya, ini Andri hambaku rajin sholat sunnah enggak? Kata malaikat, ya Allah, ini hambamu yang namanya Andri rajin sekali sholat sunnahnya. Allah mengatakan, tuqasu min hasil amal, ambil pahala sholat sunnahnya, tutupin kekurangan. Barusan Andri sholat di masjid tadi. Suatu duha, diambillah pahala duhanya Pak Andri. Das, tutupin kekurangannya. Berat lagi. Semalam Pak Andri sholat tahajud, diambil lagi, terus tutupin lagi, berat lagi. Pak Andri setelah tahajud tutup dengan witir, diambil lagi witirnya, terus jadi berat lagi. Ramadan, taraweh nggak pernah ketinggalan, selalu taraweh bahkan di masjid, diambillah sholat sunnah taraweh Pak Andri, tutupin kekurangan wajib. Jelas. Duhanya tadi sebelum pengajian, doa dulu walaupun 2 rakaat nggak 8, diambil juga pahalanya. Jus 2 rakaat berapa? Tutupin lagi. Berat nggak ini? Surga nggak Pak Andi? Surga, cuma belakang kita duluan. Ini surga ini. Nah, enggak, bukan itu masalahnya, bukan itu masalahnya. Kalau begitu, sholat sunnah yang kita kerjakan tanpa kita sadari, nutupin apa? Kekurangan apa? Wajib. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi apa keuntungan sholat sunnah? Pak Andi sampai Pak Andi gambar ini ya? Oh subhanallah, Masya Allah. Sahabat saya nih, sahabat baru saya nih. Coba gimana gambar? Saya nggak jelas tuh gambarnya. Coba gimana gambarnya? Gimana gambarnya? Coba. Saya nggak jelas ya, saya lupa. Ini mic kok. Ya, enggak ya. Iya, saya nggak tahu itu mic ya. Tapi kita analogikan sebagai timbangan. Iya, timbangan. Coba teman-teman kita sama-sama ya. Ini beratkan sholat. Ini
dosanya sama Iya. gurunya. Jadi yang pertama kita dua nih. Sama Ustaz duluan deh. Iya. Sholatnya lebih banyak ketimbang sama gurunya. Karena Pak Ustadz semuanya nih. Oh iya, semuanya. Sehingga masuk surga. Nilai coba nih Pak. Kebetulan saya nih Pak Ustaz. Iya nggak apa-apa. Gimana Pak? Karena sholat wajibnya nggak tepat waktu dan nggak di masjid tadi Pak Ustaz. Iya. Ya kan? Kalah. Nah, sholatnya dengan amal Jeleknya. Nah terus? Nah kemudian Allah Bicara. ambil amalan dari Sholat. Masya Allah. Iya berat lagi. berat lagi. Terus? Sholat Sunnah tadi. di sini Berat lagi. seimbang. Masya Allah. Terus ini bang, apa lagi? Sholat Witirnya, tahajudnya. Iya. tambah lagi witirnya tambah lagi. Sampai nggak witirnya kan? Tambah qobla duhur, pada duhur, qobla Kopiah Badia. baria. Berapa lagi? Sampai nggak ada? Insya Allah sampai. Alhamdulillah, senang hati saya, masya Allah. Jadi tanpa kita sadari, sholat sunnah nutupin apa? Makanya kalau ada orang gelisah, selalu mengeluh, hatinya nggak tenang, pikirannya was-was, tanyain, sholatnya tepat waktu apa enggak? Ustadz udah tepat waktu, tambahin lagi, sholatnya berjamaah apa enggak? Tambahin lagi, 4 masih gelisah juga, tambahin lagi 6, tambahin lagi 8. Minta sama Allah, insya Allah Bapak Ibu dengan sholat kebukalah lahan rezeki kita yang tadinya belum diangkat derajatnya. Anak-anak dari anak-anak yang soleh dan soleha berusaha sholat sunnahnya tambahin dengan berapa? Banyaknya rokaat baru 3, belum 1 waktu dan cukup. Ya, sampai jam 11 kita buka pertanyaan Pak Andi saya. Ya, ingin bertanya, dipersilakan. Biasanya kalau dalam kode etik ini kalau diginikan itu biasanya nggak ada yang mau tanya Pak. Iya, Jadi jangan sampai ibu diam aja Pak. Ada yang nanya. Nah, Kalau belum ada yang nanya, silakan. Bapak-bapaknya dulu. itu yang menunjuk Pak Andri, Pak itu ada sekali. Oh iya, ibu. Ladies first dulu, ladies Ibu first. duluan ya. Ladies first ya. Ladies first. Iya. Kalau seandainya pahala sholat tadi tidak cukup walaupun sudah dicukupi dengan pahala Jadi kayak Pak Andri tadi tunjuk contohnya gitu ya. Dia nggak cukup gitu ya. Iya. apakah pahala-pahala seperti puasa sedekah itu bisa menutupi Masya Allah. Oh iya. satu lagi mengenai tumainah dalam sholat itu sebenarnya apa sih Pak Ustaz definisi tumainah dan apa akibatnya apabila seseorang itu tidak tumainah dalam sholatnya apakah pahalanya berkurang atau Ibu siapa? Ibu konsentrasi ya. Konsentrasi. Pokoknya tak dulu. Ya, konsentrasi ya. Baik. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis siapa? Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah berada di dalam Masjid Nabawi, semoga dengan izin Allah kita bisa berangkat ke Masjid Nabawi. Amin. Mustahil nggak bagi Allah kita rombongan bareng? Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya Allah ya Rahman, semoga kami yang hadir 19 orang ini Engkau perkenankan, Engkau izinkan kami semua sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Amin ya Rabbal Alamin. Ketika Rasulullah berada di dalam Masjid Nabawi, Rasul di dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba ada salah seorang sahabat laki-laki masuk langsung sholat. Ketika orang ini selesai sholat, menghampiri Rasulullah dan Rasul mengatakan, ini hadis Bukhari Muslim. Dia udah sholat nih, kemudian kemana? Ya Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi lagi sholatmu, kamu belum mengerjakan sholat. Lah, udah sholat dibilang apa? Belum sholat. Bapak Ibu, kita itu sholat, yang kita lihat, yang kita jadikan senderan, rujukan sholatnya siapa? Rasulullah. Buat apa diutusnya Rasul? Apakah rujukannya malaikat? Enggak. Jadi kalau begitu, siapa rujukannya? Rasul. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Seperti sholatnya Rasul. Kalau Rasul udah menyuruh mengulang sholatnya, berarti itu orang
tidak sah. Itu orang sholat lagi kedua kalinya. Selesai sholat yang kedua, kembali mendatangi Rasulullah. Rasul kembali mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi lagi sholatmu. Kamu belum mengerjakan sholat. Berapa? Dua kali. Orang itu sholat lagi yang kedua kalinya, ketiga kalinya sekarang ya. Selesai orang itu sholat yang ketiga kalinya, kembali mendatangi Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi lagi sholatmu. Kamu belum mengerjakan sholat. Berapa kali itu? Tiga. Mau ke berapa? Kira-kira ngulang lagi nggak? Enggak, cukup 3. Ya. Setelah ketiga kalinya dia nanya, "Ya Rasul, kenapa 3 kali berturut-turut saya ini sholat, engkau mengatakan kita belum mengerjakan sholat?" Rasul mengatakan, barang-barang itu, "Naha Rasulillah ayyusolliya muhtasiran." Rasul itu melarang umatnya sholatnya seperti ayam mematuk makanan. Nyambung ini Bapak Ibu? Nyambung ini? Terburu-buru. Ternyata ketika orang-orang ini yang sholatnya 3 kali berturut-turut disuruh ulang oleh Rasulullah, sholatnya nggak sah. Dia sholatnya itu yang tadi mah udah selesai. Sholatnya cepat banget. Dan ini sering saya temukan ketika di bulan Ramadan. Sholat apa? Tarawih. Orang itu sholatnya terburu-buru, dia nggak ada tumakninah. Kalau dia udah nggak ada tumakninah adalah rukunnya sholat. Kalau dia nggak ada rukun sholat, berarti sholatnya tidak sah. Makanya orang yang rajin sholat belum tentu loh jaminan surga kalau sholatnya tidak tumakninah. Lah bagaimana Ustaz tumakninah itu? Ya, sampai selesai bacaannya menyentuh hati kita dan kita berusaha khusyuk. Dan salah satu yang membuat kita sholatnya tumakninah apa? Berjamaah di masjid dipimpin oleh imam. Saya bapak ibu, saya ngerasa kok kalau saya sholatnya di rumah kayak nggak mantep hati saya ini. Saya sholatnya di rumah, saya tuh nggak mantep sholatnya. Kalau sholatnya udah di masjid, insya Allah dengan satu imam bersama-sama, itu yang membuat kita apa? Sholatnya tumakninah dan khusyuk. Jadi kalau umpama ada yang tanya, bagaimana Ustaz bagi laki-laki biar sholatnya khusyuk? Ya udah, berusaha deh di masjid. Ustaz bagi perempuan bagaimana? Jangan terburu-buru, pelan-pelan. Juga jangan sampai begini nih, apa yang berkhusyuk nih? Allahu Akbar. Biar khusyuk, bacanya apa? Keras. Padahal sholatnya sholat sir, sholat nggak keras. Saya itu risih. Ada orang sholat pakai suara begitu. Sama begini. Ini saya nih, ini Pak Andri. Saya gini. Tahiyatul mubarakatuh. Itu nggak boleh dalam Islam. Makanya bukan hanya tepat waktu di masjid, sholat sunnah yang keempat. Sholat harus pakai ilmu. Sholat harus ikuti petunjuk Rasul. Tahunya dari mana Ustaz? Ya di majelis taklim, pengajian. Sholat kita itu mulai saat ini jangan turun-temurun. Sholat itu bukan hanya berlandaskan apa yang kita lihat, tapi sholat itu apa? Harus dapat ilmunya. Dari mana? Rasulullah. Berapa banyak Bapak Ibu di samping rumah saya ada Masjid Al-Akhyar. Imamnya belum ruku, dia udah begini duluan. Allahu Akbar. Padahal dia rajin sholat. Orang yang rajin sholat belum jaminan surga. Ketika sholat apa? Duluin gerakan imam. Jadi biar sholatnya khusyuk, berusaha biar apa? Tumakninah. Minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya, mudahkan saya, hati saya menjadi tumakninah dalam sholat. Bukan berarti saya yang paling khusyuk, kita lagi berusaha sedang khusyuk. Begitu Mbak Mela. Ya, jadi orang belum tentu diterima sholatnya. Kalau apa nih? Makanya tema kita apa tadi di awal? Jangan asal yang penting mah udah sholat. Sholat menjadikan gugur kewajiban. Yang penting mah saya udah sholat subuh. Yang penting mah saya udah sholat zuhur. Nanti na'udzubillah, Allah pun mampu membuat kita yang penting. Cuma kalau kita sungguh-sungguh, ini hebat. Ibu bapak, ini panjang ya, saya bahas ya. Berusaha menunggu datangnya sholat.
Saya dengan istri saya, salam ibu dari istri saya, itu kalau maghrib, zuhur, asar membiasakan anak-anak saya. Bagaimana caranya? Maghrib jam 6 kurang seperempat, jam setengah 6 kurang, istri saya udah pakai mukena, udah megang tasbih sambil baca Quran. Ini adalah bagian dari menunggu datangnya sholat. Ini lebih hebat lagi. Zuhur jam 11.41, Pak Andre jam setengah 12 udah di masjid. Ini lebih hebat lagi. Satu, nunggu apa? Datangnya sholat. Dahsyat. Subuh jam 4:13, jam 4 udah tiba di Masjid Al-Muhajirin. Berusaha lagi apa? Dahsyat lagi nih. Apa? Ini Mas Lama, Masya Allah, yang nemenin saya. Ada keberkahan yang gak terduga. Bagaimana? Sholatnya di saf paling depan. Lebih dahsyat lagi. Panjang. Ini baru episode pertama. Itu di continue. Ini suka terbalik. Duluin apa? Sunnah. Ketimbang wajib. Oke, sebentar Bapak. Ini ada hadis bagus kali ini. Saya tutup dengan ini ya. Ada 3 orang sahabat datang ke rumah istri Rasulullah. Berapa? 3 orang. 3. Tujuan 3 orang sahabat datang ke rumah istri Rasulullah. Mereka bertiga pengen tahu bagaimana ibadahnya Rasul. Setelah diberitahu bagaimana ibadahnya Rasulullah, ketiga orang sahabat merasa dirinya ibadahnya belum setanding dengan ibadah siapa? Rasulullah. Akhirnya dari 3 orang ini, salah satu di antara mereka saling berbicara. Mereka saling bicara satu sama lainnya. Biar sahabat yang pertama, ibadah saya belum seberapa dibandingkan ibadah Rasulullah, maka saya berniat. Bareng sama-sama yuk. Anak itu apa? Saya. Usolli laila abada wala anamu. Kata sahabat yang pertama, ibadah saya belum seberapa dibandingkan ibadah Rasulullah. Maka mulai saat ini, dari mulai habis isya sampai azan subuh, saya nggak mau tidur. Saya mau begadang untuk sholat sunnah. Masya Allah. Sholat, jadi begadang pengen apa? Sholat sunnah. Tanya ibu, bapak tolong jawab. Sholat sunnah semalaman, enggak tidur, baik apa buruk? Bareng-bareng ya Allah yang benar semoga kata seperti sholat sunnah semalaman enggak tidur, hebat ini, Masya Allah, zikir sama Allah. Sholat sunnah saya punya teman orang BSD, dia udah ngerjakan 200 rakaat. Ini betis menggigil ya, namanya akunan. Ini betis menggigil berapa? 200 rakaat. Sampai jam berapa? Sampai azan subuh Ustaz. 200 rakaat. Baik buruk? Bareng-bareng, ya Allah yang benar ya Allah, semuanya rezeki ya Allah. Baik buruk? Gimana nih kedua? Baik bu? Tadi bilang tadi. Yang ini dengan jadi apa baik buruk? Pak Andri baik? Baik. Kita akan jawab nanti kedua. Giliran sahabat yang kedua, ibadah saya belum seberapa dibandingkan ibadah Rasulullah. Akhirnya dia berniat begini, ana asumud dahra wala akulu abada. Mulai saat ini saya enggak mau makan dan minum siang hari. Saya mau puasa sunnah sepanjang hari. Deketin Allah dengan apa? Saya tanya, puasa sunnah tiap hari dengan tujuan deketin sama Allah biar jadi manusia yang rajin ibadah. Baik buruk? Baik buruk? Giliran yang ketiga. Apa kata ketiga ini? Iya ketiga. Tadi berapa tadi? 3. Yang pertama enggak mau tidur, selalu sholat. Yang kedua tiap hari. Giliran yang ketiga memerah semuanya. Yang ketiga ini konsentrasi Andre. Yang ketiga apa yang ketiga? Kata yang ketiga, ana atazilu nisa afala tazawwaju abada. Mulai saat ini saya ibadah belum seberapa dibandingkan ibadah Rasul. Maka mulai saat ini kata yang ketiga, saya nggak mau deketin perempuan, saya mau jauhi wanita, dan saya berjanji seumur hidup saya tidak mau menikah. Sekarang saya tanya, nggak mau menikah, baik apa buruk? Buruk. Yang ini kok sama-sama ya? Nggak mau menikah, baik apa buruk? Buruk. Ada yang mau menikah di sini? Ada? Ada yang belum menikah ya? Coba nanti BBM saya, SMS saya. Enggak, bukan nama saya, bukan nama saya.
Udah. Semoga dapat jodoh ya Neng ya. Amin. Siapa namanya Neng? Hah? Dinda. Saya punya adik belum menikah juga. Nanti nomor handphone saya, nomor WhatsApp saya, BBM saya sama Ibu Niken ada. Insya Allah adik saya juga nggak jelek, ganteng kayak abangnya. Udah, ngaji ya. Terus sampai mana saya ngomong? Nggak mau nikah. Nggak mau menikah. Berapa tuh? Ya. Ternyata ucapan ketiga orang sahabat ini terdengar di telinga Rasulullah dan Rasul mengatakan begini. Udah konsentrasi. Ini ucapan Rasulullah. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang mengatakan begini dan begitu, kata siapa nih? Rasul. Wallahi inni la akhsyakum lillahi atqakum. Nih nyambung dari pertanyaan Mbak Mela. Ya. Aku kata Rasulullah adalah manusia yang paling taat di muka bumi. Jadi kalau ditanya siapa manusia yang paling rajin ibadah? Rasul. Ini panjang ceritanya. Dan Rasul mengatakan manusia setelahku yang paling rajin ibadah di muka bumi siapa? Abu Bakar Siddiq. Jadi bukannya nabi-nabi terdahulu siapa? Abu Bakar. Tapi golongan Syiah, wah ini panjang peristiwa Karbala. Golongan Syiah mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Na'udzubillah. Nah, bagaimana Ustaz? Apa ucapan Rasulullah? Rasulullah, aku adalah manusia yang paling taat ibadah di muka bumi. Jadi kalau ditanya siapa yang paling taat di muka bumi? Siapa? Rasul mengatakan, ana atazawwaju, seumur hidupku saya nggak menikah. Rasul menikah nggak? Menikah. Rasul juga nggak pernah puasa sepanjang hari. Rasul juga nggak pernah sholat sunnah begadang semalaman. Kalau kita ngerti ilmunya, ada amal ibadah ringan bisa masuk surga. Makanya di neraka itu dulunya banyak yang rajin ibadah. Kenapa di neraka rajin ibadah masuk neraka? Ibadah nggak pakai ilmu. Kenapa orang yang ibadah tanda kutip terkesan santai bisa masuk surga? Ya ibadah pakai ilmu. Barang yuk. Man shallal isya fil jamaah faka'annama qoma nisfal laili. Rasul bersabda, barang siapa umatku yang sholat isyaknya berjamaah di masjid atau musola dapat pahala seperti orang ibadah sholat sunnah setengah malam. Jam berapa? 12. Sholat isya berjamaah di masjid seperti orang sholat sunnah sampai jam 12 malam. Rasul melanjutkan, wa man shalla subha fil jamaah faka'annama qama kullal laili. Barang siapa umatku yang sholat subuhnya berjamaah di masjid dapat pahala seperti orang sholat sunnah semalaman. Insya Allah, saya nggak pernah sembahyang sunnah 200 rakaat, nggak pernah. Bangunnya tahajud jam 2 malam. Sholat sunnah ba'da wudu, tahajud, tutup dengan witir 2:30, pasang alarm lagi, nanti jam 4 langsung ke masjid sholat subuh. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan orang sholat sunnah semalaman. Makanya jangan sampai ibadah itu bukan hanya butuh kuantitas, tapi apa? Ibadah nggak hanya butuh semangat, dia semangat ibadah, nggak punya ilmu repot. Makanya yang keempat apa? Sholat harus dilandasi pakai apa? Ilmu. Ada orang yang sholat. Ustaz, ibu-ibu mau pindah. Saya Ustaz lagi sholat, lagi tahiyat kan nunjuk diri. Ya nunjuk ya. Tiba-tiba Ustaz, tangan kiri saya gatal. Kan saya gatal pakai tangan kanan. Nggak mungkin. Nggak bisa kan begini kan? Apa? Pakai apa? Tangan? Ketika saya nunjuk pakai tangan kanan Ustaz, di sini nggak ada yang nunjuk. Gantian pakai tangan kiri. Begini nih. Tiba-tiba apa? Gatal. Kan nggak ada yang nunjuk. Terus gimana ibu? Dan ini saya sering sekali Ustaz, ketika lagi nunjuk begini,
Kemudian saya garuk, nggak ada yang nunjuk. Akhirnya saya ubah, Ustaz, di mana kiri saya yang nunjuk. Saya pernah menemukan kayak begini. Ada gerakan-gerakan yang diperbolehkan dalam Islam. Ada gerakan-gerakan yang diperbolehkan dalam ngelangkain orang sholat, boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Pak Andri sholat paling depan, laki-laki di belakang. Tiba-tiba di sholat paling depan, Pak Andri nahan BO. Contoh nahan BO. Ya, nahan BO ini kasus di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nggak boleh melangkain orang sholat, itu nggak boleh. Berdiri 40 tahun lebih mulia ketimbang melangkain, lewatin orang habis sholat. Pak Andri nahan BO. Tiba-tiba turun, kentut. Rakaat baru 1, kurang berapa? 3. Boleh nggak keluar? Boleh nggak keluar? Harusnya Yang ya. dibenci oleh Rasulullah adalah dimurkai Allah. Dia udah batal, tapi nerusin sholat. Ini dibenci oleh Rasulullah. Jadi gimana Ustaz? Keluar aja. Kalau begitu dia melangkain nggak? Melangkain. Itu jadi boleh. Kenapa? Darurat. Boleh. Jangan spirit itu. Apalagi cepirit. Itu boleh, darurat. Boleh spirit. Gini. Gimana nih? Gini. Dia yang paling busuk. Udah, ilmu ngaji. Usia berapa? Ya Allahu Akbar. Tuh. Ini lagi Bapak Ibu. Ini lagi sholat sunnah. Lagi apa nih? Lagi apa? Sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah apa? Datanglah orang. Dia pikir lagi sholat zuhur. Padahal apa? Sunnah. Kan jadi ini. Sebelah kiri atau sebelah kanan. Jangan begini, nggak kuat. Sebelah apa nih? Sebelah sini ya. Sebelah apa nih? Kiri atau apakah? Kan di gini. Nah, Pak Andi sholat sunnah kok. Mbak dia habis zuhur 2 rakaat. Nah, saya lagi sholat sunnah. Kok ada yang bikin saya jadi imam? Harus kasih apa nih ya? Kode kali ya? Terus kode enggak? Iya. Sholat sunnah 2 rakaat. Jadi gimana ini? Oh, subhanallah. Hebat ini orang ini. Hebat ini. Nggak sia-sia yang dia pelihara jenggot. Insya Allah ini. Hebat Pak Andri. Hebat ini. Hah? Dapat ilmu dari mana kan? Tebak-tebakan ya? Ya kan sholat itu misalnya saya sholat sunnah. Kalau langsung kan niatnya sholat wajib. Heeh. Ya kan niatnya beda. Terus? Ya jalan terus. Tapi Pak Andri jadi imam? Saya jadi imam. Terusin? Terusin. Oh, subhanallah, ada pusat baru teman-teman. Hebat ini. Jarang-jarang kayak begini nih. Yang ada apa yang ada nih? Diginiin, masih kode begini. Apa ini? Sunnah 2 rakaat. Dia nandain kalau dia lagi sholat. Sunnah berapa rakaat? Masih bingung juga, nerusin juga, kencengin. Bahkan ada yang ngomong sunnah. Allah. Ini hebat ini. Udahlah, nggak perlu dibahas kalau gitu. Jadi bagaimana caranya? Diteruskan aja. Meskipun kita lagi sholat banyak kok kasus-kasus sholat itu harus pakai ilmu. Yuk bareng yuk. Biar kita dekat sama Allah. Jangan asal sholat. Yang penting udah sholat sunnahnya. Kalau bisa rokaatnya ditambah. Dan penutup itu semua apa? Sholatnya harus pakai ilmu. Pakai apa? Ilmu. Dan ilmu dapatnya di mana? Majelis taklim, pengajian. Maka teman-teman datang kemari, keberkahannya apa? Teman-teman semuanya jadi dapat ilmu. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Saya mau langsung ke syukuran di kanan. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Ada nomor WhatsApp saya Ibu sama Ibu Niken. Barangkali mau komunikasi, silaturahim silakan. Salam dari istri saya. Semoga pertemuan jadi barokah dunia dan akhirat. Yuk kita baca suratul Fatihah. Semoga segala hajat kita